Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita kembali lagi di mana Kak Dina? Di ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Ya, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita perkenalan dulu nih Kak Dina? Betul Karina. Ada Karina, Ada Kak Dina dan ada Kak Kak Asnat. ada juga pemusik kita, ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Ya, sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi dulu ya kali ya Kak Iya Dina benar, ya. biar adik-adiknya bisa olahraga bareng kita juga nih Karina. Iya bener banget. Kita undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita angkat lagu dari Kau dan Aku Sahabat. Ku sambut hari dengan hati sukacita. Ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku ayun langkah, gandeng tangan dengan pasti. Lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Saling memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Saling menopang, juga mendoakan. Tuhan berkati persahabatan ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah, dipersilakan untuk adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah, kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam,
sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, kita dengar firman Tuhan bareng-bareng yuk. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3, kitab Yehezkiel itu ada dalam perjanjian lama ya. Setelah kitab setelah kitab Yeremia ya. Sekarang mereka Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia itu seangkatan. Nah, sebelum kita membaca dari Yehezkiel 36 ayat 1-7, kita berdoa dulu. Tangan pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mau bersyukur karena pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 36 ayat 1-7 demikian bunyinya. Yehezkiel 36 ayat 1-7 begini bunyinya. Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah adik-adik menyaksikan atau melihat melalui televisi atau melalui koran, majalah, orang berkumpul di suatu ruangan yang terdiri dari anak kecil, ibu, bapak, dan banyak sekali. Ya, di sini ada yang sedang main, ada yang sedang tidur, ya. Lalu pernah lihat orang masak sama-sama, bareng-bareng makan, mereka makannya harus antri. Nah, itu adalah suasana pengungsian akibat dari satu bencana alam, bisa akibat gempa bumi, akibat banjir atau kebakaran, sehingga mereka pada saat tidur mereka tidak nyaman karena tempatnya itu tidak dibagi-bagi dalam kamar. Mereka tidur di bawah semuanya dan makan harus antri, kamar mandi harus antri, tidur tidak enak. Karena apa? Karena berisik, kita tidak bisa belajar dengan baik karena fasilitasnya atau tempat-tempat kita, buku-buku kita, misalnya kalau kita kebakaran, buku-buku kita habis. Nah, itu suasana di pengungsian. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, bacaan kita dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 mau menceritakan bagaimana pembaharuan Israel. Jadi, setelah Nabi Musa yang ditugaskan Allah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, lalu sampai di Bukit Nebo, Musa meninggal. Yang meneruskan adalah Yosua.
Sampai di Kanaan mereka hidup dengan damai. Mereka dapat tanah berdasarkan warisannya, 12 suku itu dapat semuanya, dan mereka hidup dengan enak. Tapi adik-adik tahu nggak? Padahal awalnya Allah mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu untuk beribadah. Tapi di tanah Kanaan dia tidak melakukan hal itu. Dia melakukan hal yang sangat menyakitkan Tuhan, yaitu dia menyembah berhala, melakukan hal yang membuat Tuhan marah. Akhirnya bangsa Israel dibuang ke sebuah negeri namanya negeri Babel. Kalau sekarang ada lokasinya di negara Irak. Berapa lama? Lama. Kalau tadi di pengungsian mungkin mereka cuma seminggu, 2 minggu. Ini 70 tahun mereka dibuang di tanah Babel. Selama di tanah Babel mereka memohon kepada Tuhan karena mereka udah nggak kuat, tidak bisa menentukan masa depan, tidak bisa melakukan tugas-tugas dengan enak. Mereka disuruh bekerja, mereka di negara asing, negara orang luar, orang yang tidak mereka kenal. Pokoknya mereka nggak suka. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Nah, Nabi Yeskiel ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan. Nah, jadi lihat ya, itu bagaimana bangsa Israel yang ada di tanah Babel. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan untuk bisa kembali lagi ke tanah Kanaan. Nah, Yeskiel melihat nubuat Yeskiel kepada bangsa Israel, yaitu mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami adalah hasil dari pemberontakan mereka, hasil dari dosa mereka. Nah, Yeskiel mau bilang bahwa nanti akan ada pembebasan, akan ada masanya bangsa Israel dibebaskan dari tanah Babel. Kapan? Tuhan yang menentukan waktunya. Hanya Nabi Yeskiel itu mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dia harus bertobat, dia harus minta maaf kepada Tuhan, dan dia tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Apa? Yaitu dia memberontak, dia menyembah Allah lain. Nah, adik-adik, saat ini negara kita dalam situasi yang gak enak. Kita gak bisa belajar di sekolah, belajar di rumah. Pertama-tama mungkin enak ya adik-adik, tapi udah 1 bulan ini kita belum tahu kapan lagi. Lalu biasanya kita boleh pergi-pergi, boleh jalan-jalan ke mall, boleh pergi ke rumah teman. Sekarang tidak boleh, harus di rumah saja. Awalnya enak, lama-lama tidak enak. Nah, virus corona yang saat ini ada di negara kita dan di bangsa-bangsa di dunia ini adalah salah satu cara Allah mendidik kita supaya kita diingatkan. Apa tadi diingatkannya? Ya, yang bisa kita lakukan, kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk supaya virus ini cepat hilang dari bumi Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Apa yang kita bisa lakukan? Kita berdoa setiap hari. Dan apa saja yang bisa kita lakukan? Kita mulai diajar untuk hidup bersih, yaitu apa tadi? Cuci tangan, apa saja. Keluar pakai masker nih, seperti Tono juga pakai masker kalau keluar. Lalu selain cuci tangan, kita juga diingatkan untuk makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih, istirahat, di rumah harus rapi-rapi habis main. Nah, Tuhan mau mendidik kita untuk berperilaku hidup bersih. Nah, jadi cerita tadi mau menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel diingatkan oleh oleh Nabi Yeskiel. Dan kita juga diingatkan oleh pemerintah, oleh guru kita, oleh orang tua kita bagaimana hidup kita
harus bersih di tengah-tengah virus corona. Nah, tugas adik-adik, ayo ambil alat tulisnya, tulis nomor 1. Nah, nanti adik-adik boleh jawab pertanyaan dari Kak Yeyen, boleh kirim ke nomor ini ya nanti ya. Atau juga di grup PA boleh. Nah, yang pertama pertanyaannya, hal-hal apa saja yang tidak dapat kita lakukan di masa virus corona ini? Ya, hal-hal apa saja yang tidak dapat kita lakukan di masa virus corona ini? Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah hal yang dapat saya lakukan, hal yang dapat saya lakukan di masa virus corona ini, yaitu di rumah. Nah, itu 2 pertanyaan. Yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan setelah virus corona ini hilang dari muka bumi? Nah, satu pertanyaan jawabannya boleh lebih dari 1, boleh 3, boleh 4, pokoknya semampu kalian. Untuk yang kelas 1 boleh 1, kelas 2 boleh 2, kelas 3 boleh banyak. Tulis saja tangan, nanti difoto, dikirim ke Kak Yeyen atau ke grup PA. Itu cerita hari ini dan tugas kalian hari ini. Siapa yang jawabannya benar? Kita lihat nanti ya. Oke. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Iya, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa digabungkan bersama persembahan Papa dan Mama yang nanti akan diantarkan ke gereja pada hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang, atau persembahan itu bisa dikirimkan melalui rekening di Bawah ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat 1 pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Kita juga udah ngumpulin persembahan. Saatnya kita untuk dengerin Warta PA dulu ya. Ada apa ya Kak Dina? Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau beraktivitas kembali, kita mau berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sudah mendengar firman. Kiranya Tuhan menjaga kami, mengampuni segala dosa kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kalian semua, kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.